Kami berkemenangan, mari jamah sentuh hati jemaatmu kalian yang lain Tuhan. Boleh berkemenangan hadir ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam jamah ini. Ambillah ibadah ini ya Roh Kudus. Menguduskan tim musik, song leader, singer, pemegang LCD sound system, rasa hamba pundi-pundi bahkan hamba yang melayani. Berdirikan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari berkarya Roh Kudus. Kuasai tubuh jiwa roh pikiran kami. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Lebih lagi menghormati hadirat Tuhan, pengorbanan Tuhan malam jamah ini. Kasih Tuhan, rela mengosongkan dirimu buat kami, dan rela hina, dan rela menjadi hamba buat kami. Ya Kudus, ya Rabbi, Dia memilih disalib hanya untuk saudara dan saya, hanya untuk isi penyelamatan saudara dan saya. Buat manusia yang diciptakannya sendiri dengan tangan. Raja segala
betapa hebat kasih-Mu Tuhan. Sesungguhnya kami sampah, kami debu, kami uap Tuhan. Tapi Tuhan mau menerima kami dan mengubah keadaan kami. Ya Rabbah, ya Rabbah. Tiada kasih yang luar biasa, ya kasih Yesus. Tiada kasih yang tiada duanya, ya kasih Yesus. Ya Rabbah, ya Rabbah. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada sampai kini ku akui kasih-Mu
silakan maju. Monggo berdiri.
walafiat terus menuju ke Kalvari untuk kebebasan hidup kita. Walau kadang kita seperti domba yang sering menjauh dari kasih karunia Allah, namun Allah rela menunggu dengan sabar kehadiran kita kembali ke dalam pelukannya. Kita siapkan hati kita. Kita mau renungkan hal-hal banyak yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita, yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kita. Hidup boleh terasa berat, namun ketika kita ingat pengorbanan Tuhan menuju ke Kalvari buat kita, maka persoalan menjadi ringan. Amin. Kasih-Nya tidak pernah lekang oleh waktu. Sepanjang sejarah dunia, hanya pengorbanan Yesus yang luar biasa. Haleluya Yesus. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Nah Tuhan, ini kami sebagai domba Tuhan, ini sifat kami sesungguhnya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Benar Tuhan, kami gak semakin bisa, kami gak semakin mampu, namun kami semakin berat Tuhan. Ya Rabbah, namun kasih-Mu luar biasa Tuhan. Yesus. Benar, amin, amin, amin. Telah teruji melalui rintangan waktu yang luar biasa. Amin. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Saat ku
bertakhta dalam kerajaan surga. Allah Bapa kami, Allah Khalik langit dan bumi semua sekalian isinya. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, tinggikan, agungkan, muliakan di dalam nama Tuhan Kristus. Bapa, Hamba mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Bapak telah mengatur waktu dan kesempatan buat jemaat Galilea pada malam ini untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memperingati Jumat Agung Bapak tentang penderitaan sengsara Tuhan Yesus Kristus bagi penebusan dosa-dosa manusia ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya dosa-dosa manusia ini sudah Tuhan ampuni, Tuhan tebus Tuhan, sehingga kami boleh layak ada di hadapan hadirat-Mu. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Bapak, Tuhan sudah memberkati pemimpin pujian, Tuhan singer atau song leader dan musik, Tuhan sudah memberkati. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Bapak terima kasih, kami percaya sudah memberikan hati yang terbaik buat firman. Bapak terima kasih, sehingga firman akan mendapat tempat dalam hati yang terbaik. Dan kami akan menjadi alat-alat-Mu untuk memuji, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan, dan boleh menjadi saksi Tuhan di dalam dunia yang fana ini. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang jahat ini, Tuhan pakai kami anak-anak-Mu untuk memuliakan, mengagungkan nama Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus. Bapa, itulah dan tiba saatnya tak anugerahi kami Tuhan kuasa untuk menerima firman yang kudus dan mulia ini. Biarlah akan membimbing jalan hidup kami selama kami di dunia ini, sehingga kami tidak akan pernah tersesat, kami tidak akan pernah terganggu oleh gangguan godaan dunia ini serta isinya. Tuhan terima kasih. Itulah Bapa doa yang kami panjatkan di hadapan Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan kita akan duduk kembali. Shalom. Di nama Tuhan pada malam ini kita memperingati Jumat Agung, yaitu di mana Tuhan Yesus Kristus menghadapi penderitaan kesengsaraan yang luar biasa. Karena apa? Karena untuk menebus dosa kesalahan kita ini. Dan firman Tuhan pada malam ini akan kita baca dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-45 sampai 49 akan kita baca bersama-sama saja ya. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah memperolehnya, kami sudah berdiri. Saya ulangi lagi firman Tuhan dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 49. 1, 2, 3. Dari jam 12 segelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Amin. Duduk kembali di nama Tuhan. Di sini firman Tuhan kembali mengajar kita pada penderitaan Tuhan Yesus. Di sini mulai dari jam 12 ke 8, yaitu apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ditampar, dianiaya, disiksa dengan berat.
Tuhan Yesus tidak mengatakan perkataan apa. Ya, coba kalau kita ya ditampar, ditendang, dijotos, bahkan dianiaya dengan aniaya yang lain, betapa sakitnya. Tapi Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa ya. Makanya di situ pada waktu penderitaan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, akhirnya disiksa, ya, maka Tuhan Yesus Kristus tidak mengelak dan tidak mengatakan sakit dan sebagainya, tidak mengatakan demikian. Tapi Tuhan Yesus diam dan tidak menangis. Tapi Alkitab menyatakan pasal yang ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, suara yang keras, ya. Eli Eli lama sabachthani. Artinya di situ dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, di sini dikatakan karena Tuhan Yesus merasa ditinggalkan Allah, ya, tinggalkan Bapa yang di surga. Maka Tuhan Yesus menangis itu, ya. Tapi pada waktu dipukul, ditinju dan lain sebagainya, dianiaya dan disiksa oleh orang-orang Romawi yang dipengaruhi oleh para imam-imam, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang jahat itu, ya, karena mereka menginginkan Yesus itu harus mati, ya, karena Yesus mengaku Mesias, yaitu Raja Penyelamat Juru Selamat. Karena orang Yahudi tahu siapakah ibu dari Yesus itu. Ibu Yesus adalah Maria. Siapakah bapaknya Yusuf? Kok mengaku dia adalah Mesias, Raja Penyelamat, dari mana? Maka oleh sebab itulah orang-orang Yahudi sangat geram sekali, sangat marah sekali akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini. Pada waktu di Nazaret, Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi juga mengatakan, bagaimana mereka mengatakan dia adalah Mesias atau Raja Penyelamat Juru Selamat manusia yang berdosa. Siapa dia? Aku kan tahu pada waktu mereka lahir dari Bunda Maria, aku tahu siapa bapaknya dan lain sebagainya, dikatakan oleh orang-orang itu bisa mengaku. Akhirnya dengan cara-cara itu orang Farisi, orang Saduki dan ahli Taurat dan ahli hukum agama pada saat itu, mereka geram, akhirnya ingin membunuh Yesus itu karena menyamakan dirinya anak Allah, menyamakan dirinya Juru Selamat atau Mesias. Maka oleh sebab itulah sampai sekarang ini masih ada agama yang mengatakan Yesus itu enggak disalib. Loh, terus bagaimana? Yesus itu menurut ajaran agama yang seberang, yaitu dari Arab sana, Yesus itu langsung diangkat, jadi enggak disalib, enggak dianiaya, ya. Yang dianiaya itu adalah muridnya yang namanya Yudas Iskariot, mengatakan demikian. Padahal itu tidak begitu. Makanya pandangan dunia ini atau orang-orang yang ada di dunia itu, khususnya orang-orang pada abad yang ke-7, 700 setelah Tuhan Yesus disalibkan, itu orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu enggak disalib. Katanya Tuhan Yesus itu atau Isa Al-Masih itu, Isa Rohullah itu, Isa Mesias itu langsung diangkat Tuhan, katanya demikian. Itu kepercayaan mereka. Tetapi bagi kita tidak demikian. Kenapa? Apa perbedaannya? Kalau Yesus tidak disalib, Bapak Ibu Saudara ini tetap menjadi orang-orang yang berdosa. Karena dosa kita ini tidak bisa digantikan dengan apa saja, ya, kecuali darah Tuhan Kristus, darah yang suci itu. Walaupun kita punya kekayaan bertriliun-triliun, ya, kekayaan kita tidak bisa membeli orang yang bisa mengampuni dosa kita.
dosa kita tidak bisa diampuni dengan harta yang ada di dunia ini. Hanya bisa diselesaikan, bisa dibereskan hanya melalui darah Yesus, darah yang manusia yang tidak berdosa ini. Karena Yesus itu adalah firman Allah. Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Yesus itu adalah Allah sendiri. Kenapa disebut Allah sendiri? Karena Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, ya. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, perkataan Yesus, ya. Loh, kalau Yesus itu perkataan Allah dan Maha Kuasa dan Mesias dan sebagainya. Lah siapa Maria itu? Memang Maria itu sebagai ibu daripada kemanusiaan Yesus, ya. Yesus memang manusia juga ilah atau Allah, ya. Maka oleh sebab itulah keilahannya, ya, Yesus itu yang menciptakan langit, bumi, laut, darat, planet dengan segala isinya. Jadi sebelum ada dunia ini, Yesus sudah ada. Karena Yesus adalah firman Allah bersama-sama dengan Allah, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Maka oleh sebab itulah Yesus itu sendiri yang selalu memberikan pengampunan akan dosa-dosa manusia yang berdosa ini, supaya orang-orang yang berdosa ini akan mendapatkan pengampunan, sehingga tidak akan musnah, tidak akan mati, tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka, ya. Tapi tanpa darah Yesus, semua manusia akan masuk neraka selama-lamanya. Maka pada saat ini kita semuanya harus bangga, harus mengucapkan syukur atas kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena kita nanti tidak akan mati. Loh, setiap orang kan pasti mati. Secara daging kita akan mati, ya. Karena tetapi kehidupan kita secara rohani, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus masuk di dalam kerajaan Allah, yaitu di mana Allah Bapa berada. Disitulah Tuhan Yesus asalnya, ya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu dulunya satu, yaitu Bapa dengan firman itu adalah satu. Firman Allah dan atau firman Bapa itu adalah Bapa sendiri. Jadi kalau pada saat ini masih ada orang yang mengatakan Yesus adalah manusia, ya. Yesus manusia, Yesus juga anak Allah, yaitu juga Allah sendiri, yaitu sang firman itu, ya. Jadi firman itu yang bisa menyelamatkan manusia, karena firman itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Semua dunia belum dijadikan, firman itu sudah ada. Yesus itu sudah ada, tapi secara ilahi, secara kemanusiaannya lahir dari Bunda Maria, ya, dengan bapaknya Yusuf itu. Maka pada saat ini kita semuanya sudah tahu bahwa kita ini sudah ditebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang ada dalam kehidupan kita, ya. Memang kita walaupun kita nggak berdosa, tapi kita bisa disebut keturunan orang berdosa. Dari mana asalnya? Dari manusia pertama Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Dan Adam itu dan istrinya Hawa itu sudah berdosa, sehingga keturunannya disebut keturunan orang berdosa. Karena kita semuanya adalah keturunan manusia. Adam itu artinya manusia. Adam itu artinya manusia, yang artinya kita itu ada keturunan Adam atau keturunan manusia. Jadi kita semua adalah manusia baru, ya. Tapi bagaimana kalau kita orang berdosa? Ya betul, kita orang berdosa secara keturunan. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menebus dosa, yang telah membeli dosa, membeli kita manusia berdosa ini. Yang dibeli bukan dosa kita, tapi kita manusia yang dibeli, ya. Dari segala dosa kita sudah dibeli, sehingga kita sudah tidak berdosa lagi.
Dan nanti kalau kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga luar biasa, ya. Dan kami sangat percaya Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok setia? Karena Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ini perkara-perkara yang sangat dasar ajaib ini. Kalau kapan saja kita meninggal dunia, kita tidak akan masuk ke dalam jurang maut, kita tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Tetapi kita akan bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kesalahan kita. Dan pada malam ini dalam kesengsaraannya telah menebus dosa kesalahan kita ini, ya. Maka oleh sebab itulah kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan cara kita setia beribadah, memuji, membesarkan, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa di surga, ya. Kalau kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, berarti kita memuliakan Allah Bapa, karena Yesus adalah firman Allah. Jadi kalau kita memuliakan firman Allah atau firman Bapa, berarti kita juga memuliakan Bapa kita di surga. Tapi kita ingat, kita ini bukan hanya ciptaannya, ya. Kita bukan buatan tangannya, tetapi kita sudah mendapatkan kesebutan yaitu sebagai anaknya, ya. Apalagi anak. Kalau ada orang kaya terus punya anak itu berhak mengatakan ini rumah bapakku, ini juga rumahku. Itu bisa mengatakan demikian. Kalau seorang hamba atau seorang pembantu, ya, walaupun sudah bertahun-tahun, mungkin bisa puluhan tahun, 10, 20 sampai 50 tahun menjadi pembantu, tidak akan pernah berani mengatakan ini rumahku, juga berani, karena dia adalah seorang pembantu. Tapi seorang anak bisa mengatakan ini rumahku, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara berhak mengatakan surga itu adalah rumahku, bisa mengatakan demikian. Karena Bapak Ibu Saudara nanti kalau harus meninggalkan dunia ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah itu. Maka oleh sebab itulah pada saat ini kita memperingati Jumat Agung ini tentang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menderita sengsara yang luar biasa ini, ya, hanya untuk menebus kita manusia yang berdosa, supaya dosa kita diampuni, ya, supaya dosa kita dibebaskan, ya. Dosa kok bisa dibebaskan? Ya, yang membebaskan itu bukan manusia, yaitu Allah sendiri yang telah menjadikan segala sesuatu, yaitu langit dan bumi ini yang menjadikan adalah Tuhan Yesus Kristus. Oh, bisa Tuhan Yesus menjadikan? Bisa, karena Yesus secara Allah. Kembali lagi saya katakan, sebelum dunia dijadikan Yesus Kristus sudah ada, tapi secara ilahi. Tapi secara manusia 700 tahun, ya, pada waktu Tuhan Yesus berada, ya, itulah kita, yaitu umat manusia ditebus dosa dan kesalahannya, yaitu Adam yang kedua yang bisa menyelamatkan dari manusia yang berdosa ini. Karena Adam yang pertama sudah jatuh dalam dosa dan keturunan Adam itu semuanya meninggal. Anak-anak Adam dan keturunannya semua mati, masuk neraka. Bagaimana keturunan Nabi Nuh? Nabi Nuh anaknya dan keturunannya juga masuk neraka. Keturunan Ibrahim, ya Abraham, ya. Kalau kita orang Kristen Abraham, kalau orang seberang namanya Ibrahim. Kita adalah, ya, juga sudah masuk neraka semuanya. Tapi dengan kedatangan Tuhan Kristus sebagai juru selamat, disalibkan, mati, dikuburkan, dibangkitkan pada hari ketiga, pada waktu selama 3 hari, itu turun ke dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan manusia pilihan Allah, yaitu yang saya katakan tadi,
baik itu Adam, baik itu Nuh, baik itu Abraham, ya, dengan keturunannya semuanya sampai Tuhan Yesus, sampai nama-nama dari Tuhan Yesus, ya tentunya Bapak Ibu tahu nama-nama dari keturunan nenek moyang Tuhan Yesus Kristus ini. Kalau saya akan ucapkan itu makan waktu, ya. Kalau saya pendekkan saja, ya, nama-nama dari Adam sampai Nuh saja. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Enoch, Metusaleh, Lamit, Nuh. Terus Sem, Arpaksa, Sela, Eber, Pelek, Lehu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham, Iska, Yakub, seterusnya sampai Tuhan Yesus saya hafal di luar kepala. Ya. Kenapa? Karena saya seperti Bapak Ibu saudara tahu, saya dipercayakan menjadi pelayan Tuhan di sini, sehingga kita harus tahu tentang isi Alkitab, ya. Walaupun dulu saya sudah pernah baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali, dan selain itu masih berkali-kali lagi membaca, ya. Tetapi karena waktu usia semuanya bisa juga lupa, ya. Tapi kalau ada orang yang ngomong keliru, saya juga ingat, ya. Kalau ada orang yang ngomong setelah Adam itu langsung Abraham, saya bisa menyalahkan. Setiap dari Adam itu Nuh dulu, setelah itu baru Abraham itu, ya. Maka oleh sebab itulah pada saat ini kita mengingatkan Bapak Ibu Saudara, Jumat Agung ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Bapak Ibu Saudara, karena di mana Anak Allah yaitu Yesus Kristus, ya, sudah yang menjadi manusia itu turun menjadi manusia, turun ke dunia menjadi manusia, ternyata hanya untuk menderita sengsara dan dianiaya, disiksa, dan bahkan sampai disalibkan, ya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak, dan kepalanya dimahkotai bumi. Itu semuanya Tuhan Yesus tidak sabar, tidak menangis, tidak meronta, dan lain sebagainya. Tapi pada saat ditinggalkan Bapaknya, Tuhan Yesus menangis, ya. Ayat seperti saya ulangi lagi, ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli sama lama sabatani, artinya Allah Allahku, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena merasa ditinggalkan Bapa, merasa Bapa tidak mengasihi, sehingga Tuhan Yesus merasa sedih sekali, ya. Dan demikian juga kita ini, Allah Bapa di surga yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Kristus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Loh, Tuhan Yesus kan di surga, bagaimana kok bisa menyertai kita? Tuhan Yesus bisa menyertai orang-orang yang percaya di mana saja berada, termasuk di kolom dunia ini, ya. Kalau di dunia itu ada yang mengatakan 15 miliar atau berapa jumlah orang, tapi orang yang Kristen itu berapa? Itu sudah diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini di semua kalender mengatakan Yesus mati, ya. Yesus sudah mati, ya, karena penderitaannya itu, ya. Menderita karena apa? Untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi tidak menebus dosa, yang ditebus manusianya, ya. Kita semuanya ini yang berdosa ditebus, sehingga dosa kita sudah diampuni. Dan kapan saja kalau kita dipanggil oleh Allah Bapa di surga, kita akan diselamatkan. Kita sudah selamat, kita pasti akan bersama-sama dengan Bapa kita di surga sampai kekal selama-lamanya. Itulah firman Tuhan pada saat ini, dan selanjutnya akan kita pujikan dengan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita pujikan.
kasih Allah sungguh telah terbukti. Selanjutnya kami serahkan kepada yang bertugas. Mari Bapak Ibu Dimohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang sangat lama. Terima kasih Tuhan waktu yang sangat lama sudah. Haleluya Yesus. Di mana Tuhan kami hadir pada waktu itu. Itu bukan karena kami dan buat kami. Amin.
Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, izinkan Tuhan kami bisa mengerti akan kebenaran firman. Izinkan kami bisa mencerna akan kebenaran firman. Yesus. Izinkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Engkau rela berkorban buat kami orang-orang yang berdosa ini. Engkau rela berkorban buat kami orang-orang yang sulit melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Bapak Ibu, syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih. Tuhan, izinkan kami mau menjadi pewaris kerajaan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya Bapak Pendeta Mulyoto. Haleluya. Memberkati kesehatan kerinduannya Tuhan. Memberkati keluarga besarnya Tuhan, akan anak, istri, cucu, menantunya. Memberkati di dalam setiap layanannya. Amin. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh hamba-Nya. Bapak Ibu, memberkati akan hamba-Nya Ibu Gembala. Tambah-tambahkan kesehatannya. Amin. Memberkati keluarganya Tuhan, akan anak cucu menantunya, akan cicitnya Tuhan, akan seluruh jemaatnya Tuhan memberkatinya. Bapak syukur dan terima kasih. Kiranya Tuhan demikian doa dan permohonan kami dan rasa syukur kami Tuhan, yang semuanya Tuhan kami alahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu berikanku sucikanku.
penuh ucapan syukur Bapa. Pada malam yang indah ini, kami datang kepadamu Tuhan, dengan kerinduan hati kami yang sangat-sangat dalam, untuk duduk sehidangan bersama dengan Bapa, melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan pada malam hari ini, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami, anak-anak-Nya yang berdosa ini. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami terima, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Sucikan kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus-Mu pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Tuhan. Syukur, syukur. Syukur Tuhan. Kami percaya, kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan pada malam ini. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat, ada masalah Tuhan sudah lenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, terlebih Tuhan memberkati pelayanan mereka. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sama-sama kita memperkatakan perkataan ini. Dalam nama Yesus aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan. Penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Salibnya, haleluya Yesus. Kita angkat roti kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, mari kita terima. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur. Sekarang terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkati hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus pada malam hari ini. Sebelum pengumuman, diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas membawa pundi-pundi mempersiapkan diri.
Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Andreas pimpin kita dalam doa. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman dengan begitu indah, di mana sadari pasca ini yang sudah senantiasa memberikan kami semua. Tuhan, kita saatnya mengawal untuk persembahan. Tuhan, tolong kuduskan hati dan pikiran senantiasa biar persembahan ini bersesuaian dengan Engkau. Tuhan, betapa baunya, betapa yang untuk ikuti Tuhan, Tuhan berkata, yang sebagai sudah Kasihnya atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh saudara jemaat Tuhan berterima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Mulyoto yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan berkati Bapak, memberkati Ibu, putra putrinya, cucu menantu. Tuhan memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih karena kita ada di tempat ini ya, kita sehat ya, kita bisa menghadiri Jumat Agung yang kita rayakan setiap tahun satu kali. Kita berkemenangan pada hari ini ada di tempat ini. Jadwal ibadah
seperti biasa minggu, sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Minggu depan tanggal 20 April ibadah Paskah pukul 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi anaknya yang pada malam hari ini tidak tampak ya, kita ajak minggu depan untuk kita beribadah Paskah di oh ya, minggu tanggal 20 April. Oh iya, sekarang Jumat ya. Maaf. Maafin kata beliau. Nama Tuhan. Ini nanti ada latihan untuk hari Minggu, untuk ibadah Paskah kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersembahkan persembahan Paskah yang sudah dikumpulkan di Ibu Pendeta Haryati Mulyoto. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Oh belum, ada satu lagi pengumuman. Terima kasih WR Singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Pak Patin, terima kasih. Tuhan memberkati. Musik Tuhan memberkati lengkap. Apa yang kalian kumpulkan pasti Tuhan memberkati. LCD Sound System beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan Yesus memperhitungkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Kembali kami datang menyembah hadapan-Mu ya Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadat kami Jumat Agung, memperingati hari wafat Tuhan Yesus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami berterima kasih. Tuhan sudah memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyoto yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan memberkati di dalam kesehatannya, Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati di dalam keluarganya. Terima kasih Bapak. Menyerahkan firman-Mu bagi kami semuanya umat di tempat ini, bahkan bagi anak-anak-Mu yang tidak tampak hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan senantiasa memberkati pada saat ini. Kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir, kiranya Tuhan melawat mereka yang sakit. Kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Haleluya. Kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Galilea. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Paskah hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri sehat semua umat-Mu di tempat ini, sehingga memenuhi kursi-kursi di bawah dan di atas untuk memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tanpa salib Kristus pada malam jam ini kami tidak ada di tempat ini. Tapi oleh karena salib Kristus penuh kuasa, Tuhan memberkati kami semua umat-Mu, sehingga kami boleh bersukacita memuji besarkan nama Tuhan. Diundang oleh Tuhan kita sejalan dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Terima kasih Bapa. Perkenankan kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang skripsi, yang kos Tuhan. Anak-anak kami yang makan, yang ujian. Kiranya Tuhan tambah semangat belajar, dijauhkan dari segala pergaulan yang jahat, dan jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil. Berkati orang tua mereka. Bagi yang belum dapat pekerjaan, kami percaya Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintahan bangsa negara kami Indonesia yang terkasih, kiranya tetap berdasarkan Pancasila untuk selama-lamanya. Sehingga hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih. Memberkati saudara-saudara kami yang di luar pulau, yang di luar kota, bahkan yang di luar negeri. Tuhan tetap melindungi, menjaga, dan dijauhkan segala perkara yang jahat. Berkati keamanan yang ada Tuhan di daerah tempat sini, di kota Surabaya sepenuhnya. Memberkati tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka, sehingga kejahatan-kejahatan boleh lenyap, bandit-bandit boleh lenyap, rampok, pencuri begal boleh lenyap, pembunuhan boleh lenyap, julian boleh lenyap semuanya. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi persembahan anak-anak Tuhan tempat ini. Tuhan memberkati. Berilah semua pengertian untuk mempersembahkan persembahan untuk lakukan nama Bapa di gereja Galilea. Banyak mereka belum merasakan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Roh Kudus menguatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walaupun ombak gelombang, angin ribut boleh datang menerpa kami, badai boleh menimpa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu menguatkan kami. Tuhan selalu memberkati kami, memamah kami, menjaga kami Tuhan.
Terima kasih. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Bapa. Ulun dan tangan kasih Bapa kepada kami. Berkati anak-anak semuanya. Keluarga mereka semua Tuhan memberkati Bapa. Rumah tangga mereka Tuhan memberkati. Hanya dikelola Tuhan. Harapan hidup kami Bapa. Terima kasih. Memberkati kami anak-anak yang hadir pada saat ini. Tuhan mengetahui datangan mereka masing-masing. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah itu. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Yang membawa beban berat Tuhan sudah selesaikan semua. Entah kita tinggalkan ruangan yang suci ini Bapa. Pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami tidak berani jalan sendiri tanpa Bapa. Kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang pada kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.